Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sebelum masuk ke tema pembacaan, mari ada kalanya kita berdoa dulu sebentar. Oke, semoga pembacaan hari ini resonate ya. Yang kita akan lihat di sini adalah perbaikan dirimu yang membuat dia kagum dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Perbaikan dirimu yang membuat dia kagum. Listen to your body. Pertama, kamu sudah sadar diri. Intinya gini, bukannya body shaming ya teman-teman, tetapi dia melihat kamu secara physically itu udah jauh lebih cantik, lebih terawat, lebih kurus, lebih menarik aja, lebih padat, lebih apa, whatever. Dia melihat dari fisik dulu. Dia kagum sama kamu dari fisiknya dulu. Ini jujur li, yaitu naluri ya, alamiah itu. Yang dilihat di mata adalah fisik dulu. Aku lihatnya seperti itu. Yang kedua, dia melihat kamu itu seperti orang yang memiliki spiritual tinggi belakangan. Apakah karena dari nonton tarot atau kalian memang sedang awakening. Jadi ada energi aneh yang aku bilang seakan itu melindungi diri kamu. Kemudian kita akan lihat perbaikan dirimu yang membuat ia kagum. Oke. Kamu lepas dari namanya drama. Kamu orangnya lebih bodoh amat. Jadi kalau misalnya nih dulu kamu itu kayak nggak ada kabar dia, kamu uring-uringan. Nah sekarang ini kamu lebih masa bodoh. Lebih masa bodohnya gimana? Ya kalau dia nggak ngabarin aku ya udah. Kamu lagi di atas angin ini sekarang teman-teman. Dan aku ngelihat di sini ada visualization. View dia terhadap diri kamu, point of view dia, titik poin di mana dia melihat kamu tuh memang ada momen yang dia kagum sama kamu. Secara visualisasi kamu tuh menarik, dilihat juga enak, wangi mungkin ya. Kembali lagi dari fisik kalian, secara visual dia kagum sama kamu. Semakin lama tidak ketemu makin cantik, makin lama nggak ketemu makin menarik. Aku melihat di sini ada beberapa energinya yang suka meditasi ya, suka meditasi. Ini juga bisa menaikkan untuk sisi spiritual kamu ya, karena kamu gini loh. Ada nggak sih pepatah yang ngomong nggak perlu dandan cantik, pakai air wudhu itu udah ngeliatin mukamu seger, misalnya gitu. Atau kamu membasuh diri ya, menurut agama kepercayaan lah ya. Dan di sini aku ngelihatnya ini tuh kayak terjadi gitu. Kamu tuh nggak banyak make up untuk yang wanita ya. Kamu nggak banyak perawatan, tapi shining. Karena di sini pendekatan diri kamu sama Tuhan itu seakan kayak membuka semuanya. Jadi aura buruk yang nempel sama kamu itu otomatis akan akan berkurang ataupun bakal lepas. Karena aku ngelihatnya di sini ya teman-teman, ketika orang itu cantik atau ganteng, tapi kalau auranya buruk, orang lihatnya males. Pasti ada orang kayak gitu. Ini cantik loh, tapi kok mukanya ngebosenin ya? Cantik loh, tapi kok kayak kurang gimana gitu. Aku nggak bisa bilang dia cantik gitu. Atau ganteng gitu ya, bukan dari iri, tapi memang cantik kalau lihat dari physically segala macam, tapi kayak B aja gitu loh. Walaupun kadang-kadang dia menerapkan hidup sehat atau apa gitu, tapi kayak ada something wrong. Berarti keilahiannya dia atau secara aura itu kotor ya. Jadi kita tuh harus selain merawat diri, positive thinking. Kenapa? Karena ketika kamu bercahaya dalam kepala, orang lain lihat kamu tuh seneng gitu. Auranya nggak abu-abu. Kayak orang-orang sakit ya.
Hmm. Tuh, ini baru aku belum belum masuk ke pembacaan loh. Ini nih kalian tiba-tiba keluar ini ketika ngomong masalah aura. Tolong di purification ya. Siapapun yang melihat ini, jika merasa auranya jelek, lihatlah tanda ini dan kalian akan terpurification. Habis ini, pesannya kalian harus kuat ibadahnya kepada Tuhan. Kemudian kita akan lihat perbaikan dirimu yang dia suka. Hati kamu semakin baik. Di dekat kamu itu, circle kamu tuh positif. Dia merasa dekat sama kamu itu kayak kunci, sebuah jawaban. Tuh kan? Ketika aura kamu positif, orang jadi makin lengket sama kamu. Gini, aura kamu itu ya, dan hati kamu yang baik tentunya, kamu tuh punya kebahagiaan. Orang itu kan ada kan yang bawaannya tuh happy aja rasanya, seneng aja jadi dekatnya, kayak adem gitu. Walaupun dia punya banyak masalah ya, tapi dia bisa represent sesuatu yang happy. Dan ini dicerminkan dari kamu. Yang dia kagum dari kamu adalah ketika deket sama kamu, kayak ada energi yang susah lepas, susah pergi gitu. Kenapa? Karena di sini ada energi demun. Bukan magic, bukan sihir ya, tapi energi kamu tuh ada magnetnya. Kita bicara masalah demun. Demun itu bulan itu kamu lihat indah cahayanya, padahal dia nggak punya cahaya. Itu pinjaman dari planet sekitar. Misteri kan? Kok bisa memantul begitu indahnya bulan itu? Ada hidden beauty di sini. Hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat, oh ya ini orang cantik banget. Salah satunya adalah yang kita baca hari ini. Kamu tau gak kalau aku lagi general reading kayak gini tuh seakan-akan kamu tuh kayak di depan aku gitu. Jadi aku ngomong kayak kita temen bestie, kamu lagi konsultasi depan aku. Jadi enak aja bawaannya. Kamu yang dia lihat di sini, kamu tuh kuat, akarnya kuat, fondasinya bagus. Kamu orangnya tuh spiritual. Orang kalau spiritual biasanya orang takut deket, takut kebongkar soalnya. Bukan spiritual abal-abal ada ya. Tapi kalau spiritual yang asli adalah gak banyak bicara, orang tuh kagum. Kenapa? Karena kayak ada yang mengelilingi. Kalau kita bilang aura itu ada energi yang mungkin emas, biru. Nah, aku lihat ini ada sesuatu pohon yang rindang. Ibaratnya ini yang jadi kayak balancing kamu. Kamu secara pikiran itu lebih realistis. Dia suka orang-orang yang realistis. Secara mental, kamu sehat. Di sini faktanya kamu itu adalah orang yang suka belajar, dia suka kamu pinter, dan faktanya adalah di sini kamu tuh orangnya memang benar-benar pembawaannya ke atas energinya secara spiritual. Kamu orangnya di sini kayak seakan-akan ya, itu kayak baru bangkit lagi dari tidur panjang atau dari masa sulit. Energinya tuh di tengah, teman-teman. Ketika ada energi spiritual di sini, maka ada kebangkitan. Makanya kenapa ada energi bulan, ada kartu energi coffin di sini. Segala sesuatu yang terhindari adalah diterangi, mulai ada penerangan di diri kamu. Walaupun dia ngeliat kamu dari fisik, itu mengikuti semuanya. Ya, tolong dipertahankan energinya ke atas, jangan sampai aku putus asa kak, aku ini, itu enggak, itu energinya udah low.
Aku sih ingin kamu ke atas. Hal yang dia kagum dari kamu adalah ketika kamu berbicara. Artikulasi kamu jelas, kemudian kamu tuh seru ya, suka hal-hal yang berbau modern. Misalnya apalagi yang kamu harus bahas di sini. Kalau aku lihat dari cara bicara kamu tuh kayak public relation modelnya. Ya, public relation. Kamu tuh suka networking. Kamu tuh jago debat juga. Kalau debat itu nggak terkalahkan. Kemudian kita lihat lagi di sini. Tuh. Dia bilang kamu tuh adalah orang yang bijaksana. Kebijaksanaan dari dirimu lah yang membuat dia ini kagum. Mungkin jauh dari usiamu, bahkan menurut dia, kamu sama dia lebih bijaksana kamu. Knight of Pentacles. Kamu tuh bisa loh dari seseorang yang immature, dalam arti tidak dewasa, kekanak-kanakan. Itu kamu bisa punya karakter yang kuat bahwa kamu bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan. Sifat kekanak-kanakan setiap orang pasti ada. Itu yang membuat kamu tuh lucu, nggak selalu serius ya. Ngomong itu pasti ada bercandaannya. Di sini ada 8 sword ya. 8 sword itu lebih kepada banyak sekali hal yang kamu pikirkan. Sebetulnya ini energinya negatif juga ya. Energi 8 sword itu lebih kepada energi yang tambeng. Kamu tuh bagusnya 8 sword itu kalau punya ide atau ingat sesuatu, jasa kebaikan orang dia nggak lupa. Tapi jeleknya adalah kamu terlalu berpikir yang suka yang rumit gitu. Berpikir rumit. Pemikirannya tuh dalam banget. Sampai kadang kamu pusing sendiri. Kamu terlalu banyak memikirkan banyak hal di sini. Apalagi yang dia suka dari kamu? Money. Keberuntungan kamu. Dia lihat kamu adalah orang yang sukses, orang yang beruntung, orang yang cash flow-nya tuh lancar. Jadi nggak salah kalau menjadikan kamu sebuah inspirasi dari yang nothing jadi something. Ada kartu Knight of Swords, lagi-lagi ketegasan kamu yang membuat dia kagum. Banyak perbaikan di sini ya. Kamu orangnya tidak tebang pilih. Kamu tuh selalu optimis. Yang tadinya negatif, jadinya sekarang optimis. Jadinya sekarang kamu kalau misalnya ada harapan, kamu selalu bilang sama dia, udahlah, nggak akan sirna kok. Kamu kalau punya doa selama itu baik pasti akan kesampaian. Dan yang terakhir ada kartu 6 sword. 6 sword itu artinya adalah move on, melalui badai. Kamu selalu ada harapan, atau kamu memberikan dia harapan di tengah kemelut. Ibaratnya ada solusi di gunung yang berapi atau banjir bandang. Kamu punya power yang kuat, teman-teman. Itu yang membuat dia kagum. Energinya ini, kamu rasain gak sih badan kamu tuh sekarang tuh kayak lebih ke atas, lebih ringan ke atas, walaupun kepala kamu di bawah. Aku masih kayak ngerasain masih ada yang kayak nahan energi ke atas ya. Kita akan lihat lagi ya teman-teman, hal yang membuat dirinya itu kagum. Keberuntungan. Ada keberuntungan di sini. Di diri kamu. Dia ngelihat segala macam sepak terjang kamu itu, pasti kamu tuh dimanapun kamu mulai, tempatnya berbeda, selalu hidup. Kenapa ya? Kamu adalah orang yang loyal. Kamu adalah orang yang loyal. Kamu tuh gak mau tumbuh sendiri.
Kamu tuh selalu kayak, kalau aku maju, kamu juga harus maju. Kalau aku bisa, kenapa kamu enggak? Empati kamu tuh tinggi banget sih. Lagi-lagi harapan ya, kartu star. Kita bicara masalah harapan, tetapi ini seperti ke dalam harapan dalam diri. Kenapa aku bilang? Karena ini adalah simbol dari lenteranya The Hermit. Sama-sama mencari sebuah harapan, mencari penerangan, mencari fakta. Kamu mungkin tim mencari fakta di sini. Aku bisa lihat sih energinya orang ini itu ke kamu, kagum sekagum-kagumnya. Mana ada orang yang mau lepas dari kamu, coba? Rugi banget. Kamu gak mikirin dirimu sendiri, ya. Di sini tuh ada pendewasaan lebih dari diri kamu. Tuh, karena kamu di sini sudah banyak berubah, sampai dia berpikir kamu, berpikir dirimu. Tiap dia bangun, mau tidur, kerja, pasti ada nama kamu di otaknya. Gak mungkin lupa lah. Waktu itu merubah ya. Jadi memang proses ini pasti menurut dia itu ya, proses kamu ini itu. Karena memang waktunya tepat dan butuh kesabaran. Kamu banyak kontrol diri, itu bagus. Lagi-lagi dia suka menangkap visualisasi gimana kalau hidup sama kamu, betapa bahagianya. Segalanya adalah tentang kamu. Semakin aku mendorong bayangmu jauh-jauh, semakin kamu ada untuk aku. Ini nih, yang dia suka dari kamu adalah kamu orangnya persisten. Mungkin dia banyak melakukan penolakan ya terhadap diri kamu. Aku gak mau aku gak mau dibantu, terima kasih, dan lain-lain. Tapi sebenarnya dia butuh itu. Dia butuh perhatian dari kamu, butuh namanya support dari kamu. Cuman kayak gengsi aja gitu loh. Dia suka diperhatiin. Kamu ya kalau merasa diabaikan dengan seseorang, kasih dia perhatian aja, tapi bukan yang lebay ya, perhatian yang kecil-kecil, nanti masuk dia mulai bicara gitu pendekatannya. Di sini aku ngelihatnya jiwa kamu itu sedang berkembang, teman-teman. Kamu tuh punya rencana ke depannya mau ngapain ya. Kreativitas kamu tuh sekarang ya kita bisa hitungan bulan lah, sebulan lagi ini 2023 tuh kamu lagi kreativitas banget. Lagi terpacu adrenalin kamu tuh untuk membuat sesuatu yang baru. Inovasi apa lagi nih? Gitu. Yang kedua, kamu lebih peka dalam kehidupan. Kamu mendengar ini masukan-masukan orang yang datang ke kamu. Kamu mulai lagi menyadari bahwa kamu tuh pendapat orang ya ke kamu itu banyak banget mungkin yang negatif, tapi kamu tuh kayak ya udahlah, paham, nggak semuanya harus suka. Kalau ada yang nggak suka sama kamu harus bilang mohon maaf ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang kamu bayangkan. Nih, dia suka dengan semangat dan positive thinking kamu. Dan aku lihat ya, walaupun tadi kamu pura-pura positive thinking, udah positive thinking aja gini, walaupun pura-pura, itu nanti akan kebawa. Di tahun 2023 dan seterusnya, ini akan melekat sama kamu. Akan ada upgradable dalam hidup kamu dan kepercayaan kamu ya. Di sini kamu tuh percaya bahwa diri kamu tuh bisa achieve goal. Kamu kedepannya akan menjadi seseorang yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi, di sini kalau aku bisa menemukan komen-komen yang negatif atau apa, itu berarti adalah sisi-sisi dari jiwa kamu yang tidak ingin berkembang. Kalau bisa dirubah. Kenapa? Semakin kamu menjatuhkan orang, belum tentu orang itu jatuh. Tapi bisa aja pembuktian. Oke? Dan kita akan lihat
Siapa yang kagum sama kamu? Kita akan ambil dari ininya aja ya, zodiaknya aja. Kalau zodiaknya tidak terbaca, bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu ya teman-teman. Tapi ini adalah pembacaan untuk kamu yang nonton. Kita punya Pisces, kita punya Gemini, Scorpio, Cancer, kita punya Aquarius, kita punya Aries, kita punya Libra, kita punya Capricorn, dan Sagittarius. Seperti itu pembacaan hari ini. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you and I see you. I love you and bye-bye.